Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan membahas tentang bab haji dan umrah. Yang pertama, haji. Haji secara bahasa artinya itu menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji yaitu sengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah. Nah, pada waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hukum haji, hukum melaksanakan ibadah haji. Hukumnya yaitu fardu ain bagi yang mampu, seperti hukumnya yaitu fardu ain atau merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Haji itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena itu merupakan sebuah keharusan. Dan kemudian hukum haji bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji sampai 2 kali atau 3 kali, itu yang pertama saja yang dihitung sebagai fardu ain. Yang kedua dan ketiga selanjutnya itu merupakan sunnah. Dalil tentang perintah melaksanakan ibadah haji dan umrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Niat melaksanakan ibadah haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan, atau bisa juga niatnya yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam ibadah haji. Yang pertama, pelaksanaan haji dan umroh ya. Yang pertama ada haji tamatu. Haji tamatu itu kita melaksanakan umroh dulu sampai selesai, baru kemudian tanggal 8 Zulhijjah kita memulai ibadah haji sampai dengan selesai. Kemudian ada haji kiron. Haji kiron itu pelaksanaan haji dan umroh dalam sekali jalan menjadi satu. Kemudian ada haji ifrad. Haji ifrad itu kita melaksanakan haji dulu sampai selesai, baru setelah haji kita melakukan umroh. Syarat-syarat haji dan umroh yaitu beragama Islam, merdeka, baligh, berakal, dan juga kuasa atau mampu. Selanjutnya yaitu ada rukun haji. Nah, yang pertama, rukun haji yang pertama yaitu ihram, yaitu memakai pakaian ihram dan niat ihram. Nah, bagi laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kemudian ada wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu kita berdiam diri di Arafah. Kemudian setelah wukuf di Arafah, melaksanakan tawaf ibadah atau ya tawaf haji. Kemudian setelah itu sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Kemudian selanjutnya itu ada tahallul. Tahallul yaitu melepas pakaian ihram sekaligus dan menggunting rambut minimal 3 helai. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Semua itu dilaksanakan secara berurutan. Dan yang selanjutnya yaitu wajib haji. Ya, wajib haji yang pertama yaitu ada ihram. Ihram itu ditentukan batas-batas dan tempat-tempat yang telah ditentukan. Jadi yang biasa disebut dengan mikot, ada mikot zamani, mikot makani, jadi tempat kita memulainya. Kemudian yang selanjutnya ada bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah itu sepulang dari Arafah. Nah, kita ke Mina. Kemudian bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam di hari tasyrik. Nah, yang selanjutnya yaitu melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melempar ketiga-tiganya pada hari tasyrik. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Nah, yang selanjutnya yaitu
sunnah haji yang pertama yaitu mandi untuk ihram. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram ya 2 rakaat. Nah selanjutnya itu tawaf kudum, yaitu karena kita datang di tanah haram. Kemudian membaca talbiyah, kemudian bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, berhenti di Masyaril Haram pada hari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian berpakaian ihram yang serba putih. Dan umroh sendiri yaitu secara bahasa umroh itu artinya ziarah. Kemudian secara istilah umroh yaitu menziarahi Ka'bah dengan tujuan untuk bertawaf di sekelilingnya, melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, kemudian tahalul atau menggunting rambut. Niat umroh yaitu Bismillahirrahmanirrahim, labbaikallahumma umratan, artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Dan selanjutnya yaitu hukum melaksanakan umroh. Hukum melaksanakan umroh itu sunnah bagi mereka yang mampu. Dan yang selanjutnya yaitu rukun umroh. Yang pertama yaitu ihram dengan niatnya, kemudian tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Kemudian wajib umroh yaitu yang pertama ihram dari mikot, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan sewaktu kita memakai pakaian ihram. Yang selanjutnya itu ada dam atau denda. Nah, dam atau denda ini diperuntukkan bagi mereka yang melanggar yang diharamkan atau dilarang selama beribadah haji dan umroh. Nah, yang pertama ada menyembelih seekor kambing untuk kurban dan disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau misalkan tidak mampu, bisa diganti dengan puasa selama 10 hari. Nah, bisa 3 hari di tanah suci dan 7 hari dilakukan sepulangnya ia di kampung halaman. Nah, dam yang pertama ini diperuntukkan bagi mereka yang melakukan haji tamatu, melakukan haji kiron, melakukan ihram tidak dari mikot, kemudian tidak bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina, dan tidak melempar jumroh. Dam yang kedua berupa menyembelih seekor kambing untuk disedekahkan. Kalau misalkan tidak bisa diganti dengan puasa selama 3 hari berturut-turut. Kemudian kalau misalkan tidak mampu juga bisa diganti dengan memberi fakir miskin sebesar 3 sok atau kira-kira 7 kilogram untuk 6 orang. Dam yang ini diperuntukkan bagi orang yang melanggar hal-hal dalam ihram. Jadi dia melanggar memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki, kemudian memotong kuku, memotong rambut atau bulu badan, kemudian memakai wangi-wangian, terus bersentuhan dengan wanita dengan syahwat, kemudian bersetubuh setelah tahalul awal. Dan yang selanjutnya yaitu menyembelih seekor unta. Kalau misalkan tidak sanggup bisa diganti dengan seekor sapi. Kalau tidak mungkin juga bisa diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Nah, kalau misalkan tidak ada sanggup bisa ditaksir harga unta itu dan dibelikan makanan untuk fakir miskin. Nah, kalau misalkan tidak sanggup juga bisa diganti dengan puasa yang kira-kira 1 hari itu sama dengan 1 mud puasa itu. Kemudian dam ini diperuntukkan bagi mereka yang melakukan bersetubuh sebelum melakukan tahalul awal. Ini yang selanjutnya yaitu denda karena membunuh binatang di tanah haram. Yang dendanya yaitu berupa menyembelih hewan yang serupa atau kalau misalkan tidak yang memiliki persamaan dengan hewan tersebut, atau kalau misalkan tidak mampu juga bisa bersedekah dengan ditaksir harga hewan tersebut itu berapa. Kalau misalkan nggak bisa dilakukan
puasa. Kira-kira satu puasa itu 1 mud. Nah, kemudian bagi yang memotong kayu di tanah haram, misalkan dendanya yaitu misalkan kayu besar itu berupa seekor unta atau sapi. Kalau misalkan memotong kayu kecil, maka dendanya berupa memotong seekor kambing. Bagi yang terhalang di jalan dan tidak bisa meneruskan pekerjaan haji dan umroh, maka bisa dengan tahalul dan menyembelih seekor kambing di tempat itu. Dan mencukur rambut atau memotong rambut diniatkan untuk tahalul. Selanjutnya yaitu tempat membayar denda. Nah, yang pertama ada denda menyembelih binatang dan memberi makan, itu dilaksanakan di tanah haram. Kemudian yang kedua, denda berupa puasa bisa dilakukan di mana saja kecuali yang telah ditentukan harus dilaksanakan saat ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya yaitu denda menyembelih binatang karena ia terhalang, maka dilaksanakan di tempat yang terhalang tersebut.